Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang makharijul huruf. Makharijul huruf ya, berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Ya. Makhraj itu sendiri artinya tempat keluar. Jadi huruf yang ada di dalam Al-Quran, ya, huruf hijaiyah yang jumlahnya 29, ya, dan ada yang berpendapat ada yang 30, itu kesemua huruf hijaiyah itu dia mempunyai tempat keluar masing-masing, ya. Atau disebut dia dengan makharijul huruf. Di dalam membaca Al-Quran, setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran itu kita harus mampu membacanya sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tempat keluarnya. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui bahwasanya makharijul huruf, ya, berarti tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, itu tujuannya adalah kenapa kita harus bisa membaca Al-Quran itu, ya, tepat makhrajnya adalah untuk terhindar dari kesalahan-kesalahan kita di dalam membaca Al-Quran. Makharijul huruf itu, ya, dia terbagi kepada 5 macam atau 5 poin. Adapun poin yang pertama itu disebut dengan al-jauf, ya. Poin yang pertama itu disebut dengan al-jauf, rongga mulut. Nah, kenapa dikatakan dia al-jauf? Ya, karena huruf yang keluar itu adalah, ya, melalui atau berasal dari rongga mulut. Nah, berasal dari rongga mulut, ya. Jadi huruf hijaiyah yang keluar dari rongga mulut itu, ya, yang pertama itu adalah, ya, huruf yang sebelumnya berharakat fathah ketemu dia dengan alif. Nah, kita lihat contohnya. Wama, ya. Ya, huruf sebelumnya itu adalah huruf mim. Ya, mim ini dia berharakat fathah. Setelahnya itu ada huruf alif. Wama, ya. Itu hurufnya itu keluar dari rongga mulut, ya. Wama keluar dari rongga mulut. Kemudian berikutnya ada kasrah, ya. Huruf sebelumnya itu berharakat kasrah, ya. Hurufnya adalah huruf nun, ya. Setelah itu ketemu dengan huruf ya bertanda mati, ya. Inni, ya. Jadi dia melalui rongga, ya, rongga mulut. Kemudian, ya, dhammah bertemu dengan waw bertanda mati, ya. Contoh, ya, di dalam ayat itu qulu, qaf berbaris dhammah ketemu dia dengan huruf waw bertanda mati. Begitu juga dengan huruf lam berharakat dhammah ketemu dengan waw bertanda mati, ya. Qulu, ya, dia tempat keluar huruf itu adalah melalui rongga mulut. Nah, itu disebut dengan al-jauf, ya. Jadi huruf yang keluar dari rongga mulut ada hurufnya alif, ya, ada hurufnya ya, ada hurufnya waw, ya. Kemudian yang kedua, ya, ada namanya al-halaq, ya. Halaq, tenggorokan, ya. Halaq, tenggorokan. Nah, kenapa dia dinamakan al-halaq? Ya, karena tempat keluarnya huruf itu berasal dari tenggorokan, ya. Karena tempat keluar huruf itu berasal dari tenggorokan. Nah, adapun huruf hijaiyah yang makhrajnya berasal dari tenggorokan itu, ya, ada huruf hamzah, ya, ada huruf hamzah. Nah, dia tidak dibaca a, tapi hamzah. Kapan dia dibaca a? Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ya. Banyak terjadi kekeliruan
ya ketika kita kenalkan huruf-huruf jaiyah itu kepada santri, kepada anak-anak kita, ya mereka bilang hamzah itu a. Nah, kita bisa mengatakan hamzah itu a kalau dia sudah punya harkat. Contoh ketika kita menulis huruf alif, ya tanya kepada anak, ini huruf apa namanya? A. Anak langsung menjawabnya huruf a. Ingat ya, huruf hijaiyah itu dia dibaca fathah, dibaca kasrah, dibaca dhammah kalau dia sudah punya harkat. Hamzah dia dibaca a kalau dia harkatnya fathah. Hamzah dibaca i kalau harkatnya kasrah. Begitu juga kalau dia berharkat dhammah dibaca u. Ya. Nah, yang pertama huruf halaq ya, tenggorokan itu ya. Dari tenggorokan itu adalah huruf hamzah. Ya, itu pangkal tenggorokan. Hamzah dan huruf ha. Ya, dia pangkal tenggorokan. Ya, caranya itu adalah membacanya itu a. Ya, kalau dia berbaris fathah, ya, berbaris di atas a. Ya, begitu juga dengan satu lagi hurufnya ha. Ya, huruf ha. Jadi ada di dalam huruf tersebut bunyinya hampir sama, tapi tempat keluarnya itu berbeda. Ya, antara ha yang seperti ini pangkat tenggorokan, nanti ketemu lagi dengan tengah tenggorokan, ada lagi hurufnya ha, ha. Jadi ha, itu harus bisa kita membedakannya. Ya, kalau ini ha, sama ketika kita tertawa ha. Kalau ini adalah ha, dia tengah tenggorokan kita ha, ya. Nah, kalau kita makan ya pakai sambal itu pedas ya ha, ya keluar dia dari tengah tenggorokan kita ha. Huruf-huruf yang seperti itu harus bisa kita membedakannya, mana yang huruf ha pangkal tenggorokan dan mana huruf ha tengah tenggorokan. Kemudian ada lagi huruf ain. Ya, ini masih tengah tenggorokan. Ya, tempat keluarnya itu ain, a, ya, a. Dalam membaca Al-Quran kita harus bedakan mana yang huruf hamzah dan mana huruf ain. Banyak terjadi kesalahan ketika membaca huruf hamzah atau membaca ain, itu banyak yang disamakan. Ya, ketika membaca ayat surah Al-Fatihah, misalkan Siratal ladzina an'amta alaihim, harusnya kan an'amta, tapi banyak juga yang membacanya Siratal ladzina an'amta alaihim, am. Jadi ini harus kita bedakan mana yang hamzah dan mana yang huruf ain, ya. Ain a, ya. Amta, an'amta, itu ya. Kemudian berikutnya ada huruf ghain. Ya, ada huruf ghain. Ini masih ini ujung tenggorokan. Ya, huruf halaq. Ujung tenggorokan. Ada pangkal tenggorokan, ada tengah tenggorokan dan ada ujung tenggorokan. Yang ujung tenggorokan itu hurufnya adalah ghain. Ya, ghain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hurufnya ghain, ya. Kemudian ada huruf kha, ya, kha. Nah, dia di ujung tenggorokan. Kha, ghain, kha, ya. Jadi ada 6 huruf dari yang keluar dari tenggorokan itu. Ada pangkal tenggorokan, ada tengah tenggorokan, dan ada ujung tenggorokan. Kalau yang pangkalnya ada huruf hamzah, a. Ada huruf ha. Kemudian tengah tenggorokan ada hurufnya ha, ya. Ha, ya. Kemudian ada ain, a. Kemudian ujung tenggorokan ada 2 huruf ghain, gha. Kemudian ada huruf khaf, ya, kha. Nah, kalau orang tidur ya seperti orang ngorok, ya. Nah, gitu.
kha. Baik, selanjutnya yang ketiga ada namanya al-lisan, ya. Huruf yang keluar, ya, dinamakan dia al-lisan itu adalah tempat keluar huruf itu berasal dari lidah. Nah, jadi lidah ini memang penting sekali, ya, dalam membaca ayat-ayat Al-Quran itu, dalam melafazkan huruf demi huruf. Ya, huruf yang makhrajnya berasal dari lidah, ya, atau al-lisan ini ada jumlahnya 18, ya. Yang 18 itu dia terbagi kepada 10 bagian. Ya, ada 10 bagiannya. Yang pertama itu pangkal lidah dan langit-langit langit-langit mulut bagian belakang. Ya. Keluar huruf ini berasal dari pangkal lidah yang berdekatan dengan tenggorokan. Ya, ditekan ke langit-langit. Ya, langit mulut bagian belakang. Hurufnya itu qaf. Ya. Jadi hurufnya qaf, ya. Qaf, ya. Qaf. Nah, kemudian pangkal lidah tengah, ya, dan langit-langit mulut tengah. Nah, hurufnya kaf. Bunyinya hampir sama, ya, tapi harus kita bedakan. Satu qaf, qaf. Satu lagi kaf, ya. Ka, ya. Lidah, ya, lidah atau bagian tengah. Nah, keluarnya huruf ini berasal dari pangkal lidah bagian tengah, ya, ditekan pada langit mulut bagian tengah. Kaf, ya. Kakiku, ya. Ka, ya. Kemudian tengah-tengah lidah. Nah, jadi huruf yang keluar dari tengah lidah itu ada 3. Pertama ada huruf jim, ya. Ada huruf jim. Ya, keluarnya huruf ini berasal dari tengah-tengah lidah. Nah, ada huruf shin, ada huruf ya. Ya, ada huruf shin, ada huruf ya. Nah, jim, ya. Ja kalau dia berharakat fathah, ji kalau berharakat kasrah, ju kalau berharakat dhammah. Kemudian huruf shin, ya. Shin, sha, ya, sha. Nah, huruf shin ini, ya, banyak yang bersama dengan huruf lainnya seperti huruf sin, huruf sa, huruf sad. Itu harus kita bedakan cara melafazkannya, ya. Ada huruf sa, ya, huruf sa dia titik 3 di atas, seperti apa? Seperti kapal, ya, tapi titik 3 itu huruf sa di ujung lidahnya, ya. Sa, sa. Nanti sampai ke bawah itu akan ketemu nanti, ya. Kemudian ada lagi seperti sisir sin, ya, sin, sa, ya, sa. Yang seperti sisir itu ada titik 3, shin, sha, shi, shu, ya. Kalau ada ayam masuk dia ke dalam rumah, ya, kita menghalaunya shuh, ya, shuh. Nah, itu pakai huruf shin itu. Nah, bukan pakai huruf sa, ya, su, Anda, ya, tapi pakai huruf shin. Kemudian huruf ya. Nah, huruf yang 3 ini dia berasal atau keluar dari tengah-tengah lidah. Berikutnya pangkal tepi lidah. Nah, di sini, ya, pangkal tepi lidah itu hurufnya dot, ya, dot, dot. Nah, ya, ini harus perbanyak latihan, ya, karena ini termasuk agak apa nanti yang paling susah latihannya mengucapkan huruf dot, ya, dot, dot, ya, dot. Menggelembung pipi kanannya atau pipi kirinya. Boleh dibawa ke kiri, do, 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 ya. Walak do, ya. Samping lidah, ya. Oke, lidah, tepi lidah itu, pangkal tepi lidah, dot, ya, dot. Kemudian berikutnya ujung tepi lidah. Nah, ujung, tapi bagian tepi lidah, hurufnya itu adalah huruf lam, ya. Keluar huruf ini berasal dari ujung tepi lidah, ya. Hurufnya lam, ya, la, li, lu. Berikutnya ujung lidah, ya. Ada huruf nun, ya.
Nun itu di bagian ujung lidah. Nggak bisa di pangkal lidah itu, ya. Ujung lidah. Nun, na, ni, nu. Kemudian ujung lidah tepat. Tepat ujung lidah. Ro, ya, hurufnya ro. Itu tepat ujung lidah itu, ya. Ro, ro, ya. Ri, ru, ya. Jadi pengucapan huruf ro ini, ya, nanti ada pula bentuknya tarqiq, tafkhim, tebal, tipis. Nah, mana ra itu dibaca dia tebal, kapan dia dibaca tipis, ya. Pada pembahasan berikutnya. Kemudian kulit gusi. Ya, di kulit gusi, ya, ada 3 huruf. Huruf dal, ta, dan to, ya. Keluarnya huruf ini berasal dari ujung lidah tepat dengan pangkal 2 gigi seri atas, ya. Da, ya, huruf dal itu da, ta, ta, kemudian hurufnya to, ya, kulit gusi. Nah, jadi kulit gusi itu, ya, 3 hurufnya, ada huruf dal, ada huruf ta, ada huruf to. Huruf ta ini harus kita bedakan. Terkadang banyak yang menyamakannya ketika membacanya antara huruf ta dengan huruf to, ya. Satu, kalau kita belajar ketika di TPA dulu, ta kecil dan to besar. Nah, gitu, ya. Jadi ada huruf ta, to, ta, to, ya. Selanjutnya, ya, huruf yang keluar berasal dari ujung lidah dan bertepatan di tengah-tengah seri dan gigi seri bawah. Ya, seri gigi atas dan seri gigi bawah. Hurufnya sod, sod, sin, zai. Sod, sin, zai. Jadi gigi itu memang perlu. Ya, kalau gigi tidak ada nanti apa ya juga, ya. Payah juga untuk melafazkan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Nah, maka pelihara gigi dengan baik. Ya, short. Nah, ini tadi yang kita bilang tadi, huruf-huruf yang hampir sama, huruf hijaiyah di dalam Al-Quran itu yang harus kita bedakan. Ada huruf sa, ada huruf sa, ada huruf shin, dan ada huruf short. Ya, itu harus kita bedakan. Jadi 3 huruf ini, short, sin, dan zai, ya. Itu dia keluarnya atau berasal dari ujung lidah dan bertepatan di tengah-tengah gigi atas dan gigi bawah. Ya. Selanjutnya gusi. Nah, jadi dari gusinya ada juga. Pertama itu adalah hurufnya sa, ya. Sa. Nah, kemudian zal, ya. Za, za. Kemudian hurufnya za. Nah, tebal. Ini kan tebal ini, ya. Keluarnya huruf ini, huruf sa, zal, dan huruf za, ini tempatnya berasal dari ujung lidah, ya, dan bertepatan di gigi seri atas, ya. Hurufnya sa, zal, za, ya, za. Yang dua ini harus kita bedakan ini, zal dengan za. Satu biasa bacanya za, ya, za, zi, zu. Yang kedua ini agak tebal, ya, za, zi, zu, ya. Selanjutnya yang keempat, syafatain, ya, asyafatain, 2 bibir. Dinamakan dia asyafatain karena tempat keluarnya huruf itu berasal dari bibir. Nah, ya, berasal dari bibir. Nah, huruf yang keluar dari bibir ini, ya, atau huruf-huruf syafatain ini, nah, ada huruf ba, ada huruf mim, ada huruf fa, dan ada huruf waw, ya. Pertama kita lihat bibir bawah, bibir bagian bawah. Nah, itu hurufnya fa, ya. Fa. Keluarnya huruf ini berasal dari bibir bawah, ya.
Jadi kalau ada yang bibirnya yang tidak punya bibir, atau dia punya bibir atas saja, bibir bawah nggak ada, susah baca huruf fa, gitu ya. Jadi ini bibir bagian bawah, hurufnya fa, ya. Cara membacanya fa, fi, fu, ya. Kemudian bibir bawah dan atas. Ada bibir bawah, ada bibir atas. Jadi keduanya berfungsi. Kalau yang pertama tadi hanya huruf bibir bagian bawah saja, fa, fa. Kalau yang kedua bibir atas dan bibir bawah ikut, ya. Hurufnya ada 3. Yang pertama hurufnya mim, ya. Yang kedua ba, dan yang ketiga hurufnya waw. Mim, ya. Kalau satu saja dari dua bibir ini yang bekerja, yang berfungsi, maka huruf mim ini tidak akan bagus kedengarannya. Cobalah pegang bibir atas, biarkan bibir bawah, coba baca huruf mim. Tidak bisa, karena dia saling bekerja sama, ya. Saling bekerja sama. Nah, makanya dalam hidup itu tirulah dua bibir saling bekerja sama, satu sama lain. Ketika yang satu sakit, yang lain juga ikut sakit, ya. Jadi huruf yang keluar dari bibir atas dan bibir bawah itu ada huruf mim, ada huruf ba, dan ada huruf waw, ya. Terakhir al-khayshum, ya. Al-khayshum dinamakan dia al-khayshum karena tempat keluarnya huruf hijaiyah itu berasal dari hidung. Jadi hidung kita ini diciptakan oleh Allah tidak hanya sekedar untuk penciuman saja, tapi juga berfungsi ketika kita melafazkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, mana dia hurufnya? Ya, hurufnya itu yang pertama nun yang ditasydid, nun bertasydid. Ya, contohnya inna, ya, inna. Itu masuk dia ke hidung, ya, masuk ke hidung. Coba ketika kita tutup hidung, atau ketika orang lagi flu, ya, orang lagi flu, ketika dia membaca Al-Quran ketemu dengan nun bertasydid, mim bertasydid nantinya, itu bunyinya itu agak janggal, ya. Hidungnya tersumbat. Coba nggak bisa, ya. Tapi ketika hidungnya sedang tidak tersumbat atau hidungnya dalam keadaan normal, maka dia akan mudah membacanya. Inna, inna, amma, gitu ya. Jadi nun bertasydid, mim bertasydid, ya. Kemudian nun sukun, ya, yang diidghamkan, ya, atau yang diiqlabkan dan diikhfa. Nah, contohnya min qab, ya, min qab, ya, min qablikum, ya. Nun ketemu dia dengan huruf qaf, itu contohnya, ya. Atau nun ketemu dengan huruf ba, mim ba di, coba tutup hidungnya. Nanti nggak bisa bacanya, ya. Begitu juga dengan huruf mim yang bertanda sukun, ya. Ketemu dia dengan huruf mim atau ketemu pula dia dengan huruf ba. Nah, itu adalah makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Dari jumlah yang 29 atau 30 huruf hijaiyah itu, masing-masingnya mempunyai tempat keluarnya. Ya, masing-masing mempunyai tempat keluarnya. Maka bagi kita, mari sama-sama kita pelajari ilmu tajwid ini, kita baguskan kaidah-kaidah ilmu tajwid ini, dan mari sama-sama kita baca Al-Quran itu sesuai dengan ilmu tajwid. Ya. Makharijul huruf sangat menentukan sekali kita dalam membaca Al-Quran. Kalau makharijul huruf itu
salah nanti di dalam membaca Al-Quran, itu akan menyalahi makna daripada Al-Quran itu sendiri. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.